Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Masih di general reading sama aku ya. Yang sudah ditakdirkan, inilah sosok yang mencintaimu seumur hidupnya. Ya, sudah ditakdirkan. Oke. Ini adalah general reading, pembacaan secara umum, jadi bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat aku semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Bisa resonate totalitas resonate, tapi bisa juga tidak sama sekali ya. Dan silahkan yang ingin personal reading, monggo silahkan personal reading. Ini adalah general reading, jadi energi tarik salah acak. Kalau personal reading, energi ditarik hanya antara kau dan orang yang kamu tanyakan. Terima kasih buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Minimal bisa jadi tontonan yang bermanfaat. Itu tujuan aku membuat video ini ya. Dan semoga channel ini berkembang, bisa menjadi channel pilihan. Oke. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe semua adalah motivasi buat Gondes ya, penyemangat buat Gondes untuk membuat video-video terbaru. Dan jangan lupa like-nya, komennya, serta tekan tombol gambar lonceng agar selalu mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes ya. Oke. Yang sudah stay selalu di channel Gondes, terima kasih ya. God bless you ya, buat kamu semua dimanapun berada. Kita akan mulai. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa hanya berdoa pada Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan sahabat semua. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Dan jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan atau langkah dalam hidupmu. Yang sudah ditakdirkan, inilah sosok yang mencintaimu seumur hidupnya. Ini adalah awal dari tindakan ya. Ini ya, awal dari tindakan, dimulainya sebuah tindakan. Tetap fokus selama Gondes shuffle. Kalau ada iklan mohon jangan dijeda kalau bisa, agar energi kalian tidak terputus. Oke, kita akan lihat ada awal tindakan atau tindakan yang dimulai ya, tentang seorang ya, seseorang ya, di sini ada seseorang yang ingin ya, yang ingin melakukan sebuah pembuktian tentang perasaan. Ini adalah yang sudah ditakdirkan ya. Dia ini orang yang akan mencintai kamu di seumur hidupnya, nggak sampai mati ya, matinya berhenti gitu. Sampai mati gitu ya, sama aja, seumur hidupnya itu juga sampai mati. Oke ya, orang ini pernah mengalami patah hati, orang ini pernah mengalami sebuah keputusasaan, orang ini pernah mengalami sesuatu yang sangat menyedihkan dan membuat dia trauma. Makanya dia seandainya ya, tapi memang sudah takdir. Di sini kita ngambil judul seperti itu ya, dipertemukan dengan kamu. Sosok yang seperti ini biasanya itu lebih sayang, lebih mencintai, dan lebih menjaga hubungan, karena dia tidak mau terulang kembali dan tidak mau rasa sakit yang dia alami itu dialami oleh orang yang dia cintai. Seperti itu. Yang sudah ditakdirkan, inilah dia sosok yang mencintaimu
di sepanjang umur hidupnya. Ya, panjang umur hidupnya. Di sini ada yang dinamakan cinta yang banyak. Cinta yang banyak sekali. Orang ini juga selalu akan merindukan kamu karena rasa cintanya, dan dia sangat menghargaimu. Harapan yang dia lakukan ke kamu banyak, harapan yang dia inginkan padamu. Ya, amin, amin. Tapi orangnya ganteng gak, Andes? Pastinya ganteng lah. Karena ganteng itu relatif. Ya maksudnya gini, walaupun sudah ditakdirkan, kamu mau gak? Kita memang tidak boleh melawan arus takdir, tetapi karena kita akan pusing gitu ya. Tapi kita juga bisa memilih, kamu mau atau tidak. Seperti itu. Ganteng nggak ini, ganteng itu relatif ya. Terus dalam hubungan itu nggak makan ganteng, nggak makan cakep, nggak makan ganteng. Yang di kita cari adalah orang yang setia, orang yang menghargai kita, orang yang selalu ada untuk kita, yang pastinya menyayangi kita. Ya, sayang sama cinta itu bedanya tipis. Kalau sayang itu walaupun kita sudah tidak bersama lagi tetap ada kata sayang, tapi kalau cinta itu biasanya kalau sudah putus ya udah masing-masing dan sudah tidak ada kepedulian lagi. Karena apa? Sudah nggak cinta. Endingnya menyakitkan. Orang ini akan menghubungi kamu, dia yang akan mulai menghubungi kamu. Siapa kira-kira ya, Nes? Kita akan lihat kira-kira dia itu dekat sama kamu atau memang harus dimulai dari nol. Artinya orang ini memang orang baru yang baru akan kamu kenal setelah pembacaan readingan ini, atau memang sudah kenal tetapi belum terlalu satu sama lain, belum saling mengenal gitu. Orang ini akan menghubungi kamu. Ya. Orang ini ciri-cirinya lagi dalam tahap pencarian jati diri karena dia sudah pernah sakit hati, patah hati ya. Pasti ada orang masa lalu ya yang membuat seperti itu. Ya, jadi dia tuh kayak orang ini saat ini lagi mencari jati dirinya, ya, mengembalikan jati diri yang sudah pernah rapuh dan hilang karena terluka, karena sedih, karena patah hati. Ya, orang kalau sudah patah hati kan pasti porak-poranda ya, nggak ngerti tujuan mau kemana, adanya cuman termehek-mehek, tau nggak termehek-mehek, nangis. Ya, oh ya. Dipertemukan bisa dimanapun ya. Di tempat kondangan, tempat pas berkunjung saudara ya kan, bisa aja. Atau pas di kantor, pas kerja, atau pas lagi traveling ya, atau lagi banyak cara. Allah itu membuat kalian bertemu karena memang sudah ditakdir kan. Takdir itu nggak usah dilawan, ikutin arusnya aja ya. Karena jangan pernah melawan takdir. Kalau melawan takdir kamu akan pusing sendiri. Betul? Betul. Orangnya apa ya, walaupun dia itu jati dirinya porak-poranda itu bukan orangnya berantakan gitu, bukan. Porak-poranda itu ya nggak ngerti
hidupnya mau kemana, seperti orang yang terlunta-lunta. Lebay, terlunta-lunta gitu. Aduh, sedih banget, belum memahami dirinya ini harus bagaimana, mau kemana, mau ngapain. Tapi orang ini punya semangat yang besar, dan dia bak seperti lilin atau cahaya hidup, dan kamu nanti akan disinari oleh dia gitu. Iya, boleh percaya boleh tidak. Amin. Harus diaminin aja. Sesuatu yang positif harus diamini. Amininya berapa kali, Nes? 3 kali. Insya Allah. Jangan cuma 1 kali. Amin. 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 Ya Allah. Di sini ada yang disebut namanya orangnya sabar, orangnya itu penyabar, orangnya itu nggak marahan. Ya marah ya manusiawi ya, tetapi intinya orangnya tuh sabar, menunggu, sabar semuanya. Orangnya penyabar, termasuk menunggu kamu. Gitu, sabar menunggu hasil. Ya, orangnya itu pendiam, stuck, nggak ada apa ya namanya banyak pergerakan gitu, nggak. Jadi ya memang sudah ditakdirkan, walaupun orangnya pendiam, walaupun orangnya kalem, ya ada aja daya tariknya ya kan. Dan kamu nanti mungkin yang akan tertarik orang ini, ya, malu-malu gitu ya. Orangnya cool lah, cool des ya. Tetapi kamu justru yang nanti akan tertarik, penasaran. Memang kan sudah ditakdirkan, kita nggak bisa melawan arus takdir. Nanti dilawan ya, pusing kamu nanti. Ikutin aja alurnya, nikmatin prosesnya. Tampan kan, Des? Tampan dong. Memang orangnya ini tuh pernah kecewa gitu loh, pernah disakitin, apapun itulah masa lalunya, yang pasti dia pernah patah hati, sehingga dia kehilangan jati dirinya. Untuk tujuan hidupnya dia nggak ngerti mau kemana. Orang ini untuk finansial lebih dari cukup ya. Untuk orang ini memiliki kelimpahan cinta buat kamu. Tapi ada juga ya yang sudah punya rumah tangga tapi ditakdirkan bertemu dengan kamu. Nah gitu ya kan. Ada loh, ya ada. Ya, dia akan berani melangkah ke depan untuk mengenal kamu, paling enggak ya dari perkenalan dulu. Tetapi yang pasti orang ini akan datang, ditakdirkan untuk kamu. Dia akan mencintaimu hingga akhir hayatnya. Amin. Amin. Kalau udah punya suami, punya istri atau punya suami, ya males nih. Kita nggak bisa ngelawan takdir ya. Secara logika memang kita nggak mau, ya kan? Secara logika nggak mau. Siapa sih yang mau jadi istri kedua atau suami kedua? Atau ada ya suami kedua? Ada. Di India tuh banyak. Itu memang sudah menjadi keputusan dia. Selain takdir, memang ya dia juga mencintai kamu. Ya, sebuah keinginan. Itu yang dia akan lakukan pada kamu, ditakdirkan untuk kamu. Dia akan datang ya. Ini adalah godaan diri, itu nanti datangnya dari dia sendiri, walaupun ini adalah orang yang sudah punya pasangan ya. Ya, maksudnya masuk ke kategori apa deh, selingkuh no. Orangnya penyayang, orangnya dermawan, orangnya baik yang pasti. Tapi ini hubungan kamu sebagian ada yang masuk ke kategori selingkuh, karena dia sudah punya pasangan. Atau ada juga yang memang
single parent, ada juga, tapi ada juga yang single. Tapi yang pasti orang ini mempunyai cinta yang besar untuk kamu. Dan ciri-cirinya ya pasti tampan itu relatif ya. Terus orangnya pernah mengalami sebuah trauma ya, mungkin sama ini rumah tangganya ini, tetapi dia masih berjalan, belum cerai gitu. Terus dia juga mempunyai apa ya, tentang jati dirinya yang mulai rapuh gitu. Tetapi bersama kamu nanti semuanya bisa menjadi baik-baik, dan orangnya pemalu yang pasti itu. Mungkin ada di kanan kiri kamu ya. Ini bisa dipertemukan di mana saja, bisa di kondangan, bisa di acara keluarga gitu, terus ada acara hajatan gitu, atau mungkin lebaran besok. Insya Allah pas lagi jalan-jalan traveling atau lagi apapun itu bisa dipertemukan di sini. Kondis tidak menunjuk di mana tempatnya, tetapi kalian akan dipertemukan. Dan ini orang yang ditakdirkan untuk kamu dan akan mencintai kamu seumur hidupnya. Gitu. Kita lihat penegasannya. Ya, ini kalau dilihat kesannya kayak berkhianat ya. Berkhianat ya, kesannya seperti itu, tapi sebetulnya ini adalah takdir kamu dan takdir dia ya, karena dia mempunyai pasangan, tapi kan di sini dengan pasangannya sudah tidak baik-baik saja, karena si dia ini patah hati, sedih gitu. Tapi belum cerai, ada yang sebagian itu, tapi ada juga yang sudah single parent. Kita lihat penegasannya untuk kartu berikutnya. Fokus ya. Tentang sebuah keinginan yang ingin dia lakukan, karena udah mengenal kamu ya, menjadi sebuah keinginan untuk lebih dekat ya, untuk menyampaikan perasaannya, perasaannya ya. Tetap sifat aslinya itu pendiam juga, tetap dia pendiam, pemalu, tenang, cool ya. Dan dia akan mengambil sebuah aksi untuk melangkah ke depan ya, untuk hubungan atau takdir ini ya, yang akan didapatkan oleh kamu. Dia yang sudah ditakdirkan untuk kamu, yang menunggu jodoh ya, bahwa pilihannya jatuh ke kamu. Oke, dia akan memilih kamu. Apapun yang ada di dunia ini tidak ada serba kebetulan ya, memang sudah ditakdir ya. Dan dia yang akan menghubungi kamu nantinya setelah perkenalan apapun itu, nanti dia akan menghubungi kamu terlebih dahulu, bukan kamu yang menghubungi ya. Memang ini orang ini kayak terpesona melihat kamu gitu, terpesona karena kamu seperti seseorang yang daya tariknya tinggi ya. Namanya udah jodoh ya, mau kemana lagi, apapun caranya Tuhan tuh punya cara banyak sekali untuk mempertemukan kalian gitu ya. Kita akan lihat Des kenapa kok Kondes bacanya kurang greget, ini tengah malam sayang. Di sini ada energi Aquarius, ada energi ada energi Aquarius, ada energi Pisces ya, ada energi Cancer, kemudian ada energi Sagittarius ya, ada energi Aquarius ya, juga ada energi
Taurus. Oke. Benar, saya akan ambil pesan. Fokus ya. Kirimkan aku energi untuk mengambil pesan untuk yang menonton video ini. Kita akan mulai. Fokus. Kita akan mengambil pesan 3 saja untuk kamu. Gak usah banyak-banyak pesannya. Pesan alam semesta versi the voice the of soul. Ada repression depresi ya, depresi. Ini bisa terbolak-balik ya. Mungkin kamu ada rasa seperti itu, gelisah yang teramat sangat karena sesuatu hal yang berhubungan dengan hubungan asmara atau apapun itu ya. Letakkan itu ya. Kamu harus bangkit. Buat apa? Tidak penting sekali. Ditinggalkan dia, biarin aja. Masih banyak dia yang lain. Patah hati tidak harus seperti itu ya. Kalau kita bersama dengan seseorang atau menjalin hubungan dengan seseorang, kemudian terjadi putus atau terjadi permasalahan yang mengakibatkan kamu tuh terpisah, itu jangan salah paham atau jangan negatif thinking. Jadikan itu sebagai motivasi bahwa, atau mungkin memang itu adalah kode alam bahwa kamu bisa mengambil sebuah hikmah dari hubungan itu, satu. Yang kedua, mungkin dia tidak baik untuk kamu atau kamu tidak baik untuk dia, seperti itu. Dan lebih baik terpisah. Toh kalau memang Sang Pencipta menghendaki kalian berjodoh, akan dipersatukan suatu saat nanti dalam bentuk yang sudah berbeda, dalam keadaan yang sudah berbeda ya. Nggak usah depresi. Tentang submission ya, yaitu penyerahan. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada yang serba kebetulan. Jadi kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh memaksakan diri. Serahkan, penyerahan, bahwa semua itu sudah ada yang menghendaki. Dan tentunya kalau sesuatu hilang dari tanganmu, itu artinya dia tidak baik untuk kamu. Karena kalau sesuatu yang baik untuk kamu, pasti Tuhan tidak akan mengizinkan dia lepas dari kamu atau meninggalkan kamu. Jadi serahkan apapun masalahnya. Kalau kamu memang dalam gundah ya, berdoalah, bermohonlah. Itu akan lebih baik, karena doa itu membuat kita lebih tenang. Doa itu dahsyat, bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik, menjadi lebih ikhlas, seperti itu ya. Jangan jauh-jauh sama Allah, sama Sang Pencipta. Dan kamu jangan pernah lupa untuk melibatkan segala pengambilan keputusan apapun atau langkah dalam hidupmu ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan atau Allah. Ada respect ya, menghormati. Kita harus menghormati kepada alam semesta, kepada siapapun ya, termasuk hubungan ya. Jangan sampai setelah hubungan putus itu menjadi sebuah permusuhan. Itu sangat tidak terpuji. Walaupun kamu sangat terluka ya, tetap kita harus saling menghargai walaupun menghormati, karena walaupun bagaimanapun juga dia pernah membuat kamu bahagia dan kalian pernah saling menyayangi dan saling terhubung. Saling menghormati ya. Kalau yang sudah ya sudah ya, tetap bersilaturahmi, jangan memutus persaudaraan hanya karena perasaan cinta. Karena difirmankan Tuhan itu bahwa cintailah dia seperti kamu mencintai dirimu sendiri, atau berbagi kasih sayang. Maksudnya bukan tanda kutip kita ngobrol cinta, bukan, maksudnya itu dalam tanda kutip
tetap jangan pernah memutus silaturahmi walaupun alasan apapun. Artinya Gondes hanya ingin menyampaikan jangan dendam, jangan sakit hati, lego. Wah, apapun yang ada di dunia ini sudah ada yang mengatur, termasuk pertemuan kamu dengan seseorang, kemudian jatuh cinta, kemudian putus, itu adalah sudah pada yang mengatur. Kita harus positif thinking pada Allah, pada sang pemilik alam semesta, agar kita lebih ikhlas. Jadi cintailah apa yang ada di dunia ini karena Allah atau karena sang pemilik alam semesta atau Tuhan, ya. Jangan mencintai karena pengertian kamu sendiri, agar kamu juga lebih lost doll gitu kan, lebih enjoy. Ya udah, kalau putus kita nggak apa-apa, tapi yang penting jangan musuhan, kita tetap bersilaturahmi. Seperti itu kan lebih indah daripada sudah putus kemudian jadi musuh. Tetapi ya biasanya kalau teman bisa jadi cinta, tapi kalau cinta putus tidak bakalan jadi teman lagi, jadi musuh. Makanya di video Gondes selalu pesankan jangan mencintai apapun karena kehendak kamu sendiri atau pengertian kamu sendiri, tapi cintailah karena Allah. Karena kalau menurut pengertian kamu sendiri, mencintai versi pengetahuan kamu sendiri, itu akan menjadi sebuah yang menyakitkan seandainya putus. Tetapi kalau karena Allah kita akan lebih ikhlas, ya, seperti itu, ya. Oke, Gondes sudah sampaikan. Gondes tidak membuka lagi pesan versi Gondes, tapi ini sudah cukup mewakili bahwa yang sudah ditakdirkan inilah sosok yang akan mencintaimu seumur hidupmu. Semoga bisa segera dipertemukan kalau yang menunggu, ya, menunggu jodoh. Kalau sudah ketemu, ya pelihara, pupuk dan dirawat, ya, karena semua itu tergantung dari diri kita sendiri. Hubungan itu mau dibawa kemana, mau dibikin bagaimana. Kalau misalkan kamu sudah berusaha dan dia kok tidak ada effort atau kalau tidak ada perjuangan, kamu sudah capek, lelah, letakkan, jangan diteruskan, ya, letakkan saja. Sakit des belan. Oke, sahabat aku semua dimanapun berada, semoga video ini bisa bermanfaat. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat abaikan saja, ya, dan semua kembali ke tangan kamu, ya, karena hidupmu dan hidupnya, ya, semua itu, hidup itu adalah tanggung jawab kamu, ada di tanganmu, ya, dan jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam segala urusan apapun itu, ya. Oke. Yang mau personal reading monggo silakan personal reading. Kalau ada yang tertunda itu bukan karena Gondes yang respon, tapi karena memang mungkin energi Gondes belum tertarik atau belum ada tarikan energi, atau mungkin karena ada kendala lain, ya. Oke, terima kasih, ya, semoga bermanfaat. Tetap positive thinking, tetap optimis, tetap berjalan di jalan kebenaran. Jangan lupa tetap menjadi orang baik, ya. Jangan pernah mengeluh, jangan menyesal jadi orang baik, jangan pernah lelah, dan tetap positif pada Sang Pencipta. Berdoalah, bermohonlah hanya kepadanya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menurut keyakinan kalian masing-masing dimanapun berada. Tetap optimis dan jaga kesehatan, ya, karena kesehatan itu sangat penting. Oke, ada kesalahan, ada pilih Gondes Medestar tentang hati dan jiwa, ada kepada mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Salam berkatimu. Amin. Bye.